Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang untuk memberikan apa? Surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang ada di Sabil Khairat dan Pasar yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekalian pemirsa TikTok yang ada di Pusik Sabara ataupun yang ada sekitar Surabaya dan Malang Raya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan istiqamah untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Wahai anak-anak yang dimuliakan Allah, perhatikan kenapa fakir selalu istiqamah mengupayakan untuk berdakwah di jalan Allah, mengupayakan untuk menyampaikan yang hak, mengupayakan untuk mengingatkan supaya kita semua terhindar daripada perilaku-perilaku yang sesat dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan permainan hawa nafsu yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Wahai anakku yang dimuliakan Allah, hadis Al-Anfal 25 itu disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu wa minkum khassah. Pelihara dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Kalau Allah ada menurunkan azab, contoh banjir bandang, tanah longsor, terkadang orang-orang yang istiqomah di jalan Allah pun bisa terkena musibah tersebut. Walaupun namanya mungkin bukan azab tapi musibah, tapi terkena juga, menjadi bagian dari menanggung akibat perilaku perbuatan orang-orang yang zalim. Ini akan menakutkan, wahai anakku di belakang Allah.
Maka istiqomah menyampaikan lebih utama, lebih mulia. Apalagi ditambah dengan menyampaikan, dan melakukan, melaksanakan lagi apa yang telah disampaikan, mengistiqomahkan apa yang telah disampaikan, dengan harapan kasih sayang Allah akan tetap bersama kita. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah maha keras hukumannya. Bukan tidak peduli terhadap hamba, tetapi sebagai peringatan bahwa orang-orang sekitar daripada orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, wajib mengingatkan, wajib menyampaikan apa yang diketahui, apa yang dipahami. Bukan mau masuk surga sendiri, bukan menjadi orang yang beriman sendiri, bukan menjadi orang yang bertakwa sendiri, bukan, tapi mengajak umat atau hamba secara bersama-sama untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ibadah dengan ketulusan. Ini penting wahai anak dimuliakan Allah. Ya. Dan di surat Yusuf 53 sampai Yusuf 57, Jika Allah firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'amma ra'atum bisu'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, dan sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Seluruh kejadian, perilaku, perbuatan kita, ya, baik yang buruk ataupun yang baik, itu ada dorongan hawa nafsu. Hawa nafsu yang dirahmati Allah atau hawa nafsu yang ingkar kepada Allah. Ya. Hanya beberapa kali Al-Fakir menyampaikan berhubungan dengan hawa nafsu. Kenapa? Saking peliknya, saking sulitnya, saking susahnya menundukkan hawa nafsu kita ini. Ya. Wa qala al-maliku tuni bihi astastakhlisu li nafsi. Falamma kannamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Raja berkata, bawalah dia Yusuf padaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika raja telah berbicara kepadanya, dia raja berkata, sesungguhnya mulai hari ini engkau menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami, lagi sangat dipercaya. Jika orang bisa mengendalikan hawa nafsu, kita tahu sendiri Nabiullah Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah, ya, dengan ketampanan wajahnya, mengundang hasad hawa nafsu dari sekalian wanita sekitar istana, termasuk permaisuri, ya, sehingga menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Allah menolong Nabi Yusuf dengan menguatkan rahmat untuk hawa nafsunya, sehingga dia menolak perbuatan keji tersebut. Maka orang-orang yang menolak perbuatan keji akibat daripada dorongan hawa nafsunya, maka Allah akan berikan kedudukan yang mulia. Ini ya, ingat ya. Berulang bahwa orang yang menjaga hawa nafsunya, yang menjauhkan diri daripada kesesatan, orang tersebut akan Allah berikan derajat yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Yusuf berkata, jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah, lagi sangat berpengetahuan. Orang yang bisa menahan hawa nafsu, nanti dia menggunakan akal fikiran mereka, ya, sehingga akal fikirannya akan cemerlang, mampu membedakan antara hak dan batil, ya, mampu menjadi orang-orang yang bisa memberikan kemaslahatan bagi orang lain. Hawa nafsu ini membuat kedustaan dan kebodohan. Maka hati-hati dengan hawa nafsu itu. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha'u yusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral
muhsinin. Demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada mereka siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan atau berbuat baik. Orang yang berusaha mengendalikan hawa nafsu akan Allah tata kehidupan mereka. Ya, Allah berikan kesempatan mereka untuk menjadi orang-orang yang bisa memimpin, bisa menguasai sebagian orang banyak. Jadi orang-orang yang bisa menjadi panutan bagi orang lain. Ini penting. Begitu orang memperturutkan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi jahil, jadi rendah, menjadi dihinakan oleh Allah. Siapa yang dihinakan Allah, seluruh makhluk akan menghinakan dirinya. Wal ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Sungguh pahala akhirat itu pasti lebih baik bagi orang-orang beriman dan selalu bertakwa. Ya. Jadi orang beriman bertakwa itu ditata kehidupannya Allah di dunia, diperbaiki kehidupannya di dunia, dijaga atas kebaikan kemaslahatan dunia, juga dituntun Allah untuk menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah di akhirat. Dari Al-Furqan 42 dan 43, Allah firman, "A'udzu minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Sudahkah engkau, Nabi Muhammad SAW, melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Afa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Ya, sangat berbahaya. Ya, orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Memperturutkan itu mempertuhankan hawa nafsu. Allah sudah menyampaikan, jaga diri kita, perilaku kita, perbuatan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Mengikuti bisikan hawa nafsu yang kemudian dipoles oleh iblis, sehingga semakin kuat hasad untuk melakukan perbuatan keji. Ya. Orang seperti itu adalah mempertuhankan hawa nafsu. Dan orang seperti itu sulit untuk kembali kepada Allah. Sulit. Bahkan sulit ditolong. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan Al-Furqan 43 tentangnya, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una au ya'qilun? Atau apakah engkau mengira kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Dipertanyakan oleh Allah, apakah kamu mengira, apa kita mengira orang yang memperturutkan hawa nafsu itu bisa mendengarkan? Jika dikasih tahu mau dengar, mau paham, sulit. Dia hanya percaya pada dirinya sendiri. Dia hanya percaya pada hawa nafsunya dia. Dia hanya percaya dengan apa yang dia kehendaki saja, dia maui saja. Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Hanyalah seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Mereka orang yang memperturutkan hawa nafsu tadi, yang sulit diberitahu, ya, yang hanya mendengarkan dirinya sendiri, dan lebih daripada hewan ternak, ya, lebih sesat lagi bahkan daripada mereka. Dan Al-Baqarah 45 dan 46, Allah firman, "A'udzu minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lagabiratun illa 'alal khashi'in." Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, salat menambahkan perintah Allah, ya, dengan salat 5 waktu, ditambahkan dengan salat sunnah, ya, untuk menekan hawa nafsu itu, tambahkan dengan puasa. Yang penting, ya, supaya hawa nafsu bisa kita tekan. Karena hawa nafsu ini sangat berbahaya. Dia adalah bagian dalam diri kita. Setan bukan bagian dari kita. Ya, hawa nafsu adalah bagian daripada diri kita. Nah, ini berbahaya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Orang ini tidak memperturutkan hawa nafsu, atau orang-orang yang adil kepada dirinya sendiri sebelum adil kepada keluarga kita, orang tua kita.
Handai tolong kita, wahai anak yang dimuliakan Allah, adillah dengan diri kita sendiri. Berbuat kebajikan itu adil kepada diri kita sendiri. Kita tidak membiarkan diri kita tersesat dan biarkan diri kita hancur berantakan akibat ulah perilaku atas kita sendiri. Itu namanya adil pada diri kita sendiri. Yakin akan Allah panggil. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Semua yang berjiwa pasti akan mati, kembali kepada Allah. Apa kita akan membawa perilaku buruk akibat ulah kita, akibat hawa nafsu kita sendiri. Ini boleh dipahami. Jadi kasus 51 Allah firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa illam yastajibu laka fa'lamu annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak menjawab kedatanganmu, ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu biman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya, kalau dikatakan Al-Quran itu buatan manusia atau buatan Rasulullah, ajak semua orang di kalangan manusia atau jin, siapapun, untuk menciptakan atau membuat seperti Al-Quran kalau bisa. Kalau nggak ada bisa melakukan itu, berarti dia membutuhkan hawa nafsunya. Itulah yang dikatakan memperturutkan hawa nafsu. Walaqad wasalna lahumul qawla la'andahum yatadakkarun. Sungguh kami benar-benar telah menurunkan perkataan itu, Al-Quran, secara berkesinambungan untuk mereka agar selalu mengingatnya. Yang ada dibilangkan Allah, Al-Quran sebagai satu firman Allah yang pasti dan jelas, bahkan pemahamannya mudah dipahami oleh kita bersama. Ya, kau setiap hari, kita semua setiap hari mendengarkan Al-Quran, mentadaburinya, mengikutinya, insya Allah diri kita akan berubah secara total. Bahkan orang lain sekitar kita akan berubah dengan total. Ya, banyak hidayah akan masuk pada mereka, walaupun mereka mungkin belum kenal Al-Quran. Ya, rahmat Allah akan bersama orang-orang itu, 40 depan, belakang, kanan, kiri rumah mereka. Ya, akan Allah turunkan rahmat, hidayah terus menerus. Asbab apa? Asbab Al-Quran. Ia petunjuk yang jelas bagi orang beriman kepada Allah. Bahkan orang-orang kafir yang belum kenal Al-Quran, Allah berikan petunjuk dan hidayah sehingga kita bermohon kepada Allah, kemudahan akan datang bagi mereka. Usikum nasib taqullah faqad fazal muttaqun. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Berikan kebaikan kepada kami ya Allah. Jauhkan kami daripada perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Amin. Jauhkanlah kami ya Allah. Amin. Daripada perilaku hawa nafsu kami sendiri ya Allah. Kesesatan hawa nafsu kami sendiri ya Allah. Amin. Berikanlah kepada kami rahmat khusus bagi hawa nafsu kami ya Allah. Amin. Sucikan hawa nafsu kami ya Allah. Amin. Supaya kami terlindung daripada perbuatan keji dan mungkar. Amin. Yang selalu dibisikkan oleh setan terkutuk. Amin. Ya Allah, kami rahmati kami ya Allah. Amin. Mudahkanlah kami dengan rukuk dan sujud. Amin. Mudahkanlah kami untuk melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Amin. Ikhlas melaksanakannya ya Allah. Amin. Sungguh-sungguh melaksanakannya ya Allah. Amin. Dan tidak berusaha untuk membiarkan ya Allah apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Amin. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan rezeki ya Allah. Amin. Keberkahan kesehatan ya Allah. Keberkahan pengetahuan, pemahaman tentang agama ya Allah. Jauhkanlah kami semua daripada gangguan setan terkutuk ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.